teman-teman perlu sadar bahwa kita nih memang hari ini dalam posisi kita ditindas, kalau boleh jujur gitu ya. Tapi kita dalam posisi kita bisa melawan. Jangan sampai ngerasa jauh dari politik. Contoh lingkungan sekarang mungkin di Aceh. Besok bisa di Jakarta, besok bisa di Bandung, besok bisa di Semarang dan Surabaya. Besok bisa kita yang tenggelam. Diskusi Psikologi. Hai teman KBR, selamat datang kembali di podcast Disko, Diskusi Psikologi, persembahan KBR Media. As usual, aku Mahari sebagai host Disko dan juga psikolog klinis akan mengingatkan teman-teman, yuk jangan lupa buat jaga kesehatan mental, karena kamu sepenting itu. Dan hari ini aku juga mau mengawali podcast dengan berbangga karena ternyata habis baca-baca Gen Z ini katanya ya ternyata adalah generasi yang masih suka baca berita. Dan menurut survei UNICEF Juni tahun 2025 ini mengungkap kalau Gen Z itu mengkonsumsi berita lebih banyak loh dibandingkan jenis-jenis konten lainnya. Dan ini didorong oleh rasa tanggung jawab yang kuat dan mungkin kecemasan akan masa depan ya, supaya gimana caranya kita bisa tahu lebih banyak informasi dan bisa take action dengan lebih konkretnya lagi. Nah tapi sebenarnya kalau aku sendiri bahkan sebagai psikolog ngebacain berita tuh kadang overwhelming. Gimana caranya biar kita bisa melihat berita, tetap sehat mental dan tetap kritis, tetap peduli, tapi tetap waras juga gitu ya. Dan spesial buat hari ini kita kedatangan tamu yang pasti udah pernah lihat sih teman-teman. Ini adalah Firdian Aurelio. Thank you. Halo, thank you so much udah datang mampir di Disko ya. Ini seorang pencetus lawan buta politik, ketua BEM juga ya. Iya pernah di Unpad dulu. Pernah di Unpad ya, lalu content creator di TikTok kayaknya paling rame ya. Dan sehari-hari yang membuat politik tuh terasa lebih dekat, lebih mudah dan juga lebih ramah buat anak muda. Mungkin aku pengen tanya langsung aja sama Kak Firdian. Boleh, Kak. Apa sih yang awalnya membuat Firdian tuh merasa kayaknya perlu nih buat bikin konten, especially dalam konteks lawan buta politik? Mungkin lebih dalamnya lagi adalah kenapa aku perlu involved dan peduli politik. Sebetulnya dimulai ketika masa SMA. Singkatnya adalah salah satu keluargaku tuh menjadi korban dari malpraktek rumah sakit pemerintah, yang kemudian akhirnya menyebabkan meninggal, dan kita mau gugat, dokumennya semua dihilangkan. Waduh. Kala itu Firdian SMA ini berpikir kalau gue bisa di treat seperti ini di tempat sebesar Jabodetabek gitu ya, apalagi mereka yang ada di Papua, mereka yang ada di Aceh, mereka yang di Kalimantan dan sebagainya, dan mencari tahu apa yang menjadi penyebab semua ini. Dan jawabannya adalah sistem, jawabannya adalah kebijakan publik, dan siapa yang bisa membuat adalah negara, dan negara membuat keputusan politik. Makanya memutuskan kuliah ngambil ilmu pemerintahan, di BEM pun ngambil bidang sosial politik, memutuskan jadi ketua BEM. Dan sekarang punya platform konten, itu bentuk metodenya aja, how-nya gitu, tapi why-nya selalu sama. Bahwa kalau bukan kita yang bersuara, ya mau berharap pada apa. Makanya di Instagram pun sampai hari ini masih bawa bio yang sama, be the change you wish to see in the world. Jadilah perubahan seperti yang kamu inginkan. Dan kalau aku pengen di dunia ini adalah orang-orang yang tidak diam melihat ketidakadilan, jadilah orang yang seperti aku inginkan. Dan dengan begitu perubahan itu akan terjadi. Itu aja sih sebenarnya yang jadi landasan awal. Yes. Jadi membuat konten-konten ini tuh hanya salah satu caranya. Dan ternyata ini cara yang cukup efektif kayaknya ya. Efektif karena kalau boleh jujur juga ya. Jadi aku juga bukan tipikal orang yang hobi ngonten kalau jujur. Bahkan untuk Gen Z tidak punya second account dan close friend tuh cukup boomer ya gitu kan. Lumayan sih. Iya, jadi kayak semua orang ngomong bikin dong CF, bikin dong second account. Isinya apa sih gitu, bingung. Tapi akhirnya aku percaya bahwa dunia tuh enggak cuma tentang lo gitu. Jadi aku perlu tahu juga gimana dunia bekerja. Ketika Pilpres momennya itu adalah melihat platform TikTok gitu ya misalnya, yang dianggap kala itu menjijikan lah, IQ 58 lah, joget-joget lah. Faktanya dia memenangkan presiden, dan bukan hanya di Indonesia. Di Filipina Bongbong Marcos pun dimenangkan, Amerika Serikat Donald Trump menang. Jadi ternyata platform itu adalah bentuk netral, tergantung siapa yang memakai. Di situ
makanya konten pertama aku adalah di TikTok soal Muta Politik itu. Kemudian baru hari ini lanjut di Instagram, di X dan sebagainya. Tapi poinnya adalah pengen coba nge-encourage teman-teman muda bahwa kalau kita melihat ada yang menjijikan dalam suatu platform ya, karena kalian ngerasa si orang bodoh, ya infiltrasi dong. Jangan cuman kalian Ngekritik. diemin. Makanya kan prinsipnya adalah get angry and get involved. Marahlah dan terlibatlah. Nggak apa-apa lo marah, tapi terlibat. Jangan cuman diem, Ya. terlibat aja gitu. Ada juga tuh quote yang bilang berkontribusilah lebih banyak daripada kamu mengkritik. Yes, gitu. Ya biar jadi konkret aja. Yes, betul Gitu. betul. Dan sekarang bukan cuman membuat konten tapi juga take action untuk mengumpulkan donasi buat Sumatera ya. Alhamdulillah. Mungkin boleh diceritakan sedikit sebenarnya sekarang apa sih harapannya? Ya, jadi alhamdulillah teman-teman dari masyarakat Indonesia menitipkan per detik ini 580 juta rupiah. Alhamdulillah. Dalam 4 hari sebenarnya goalsnya jelas adalah membantu teman-teman masyarakat di Aceh karena mereka yang paling terdampak. Berangkat awalnya adalah 2 hal. Satu, DM tuh penuh banget sama teman-teman followers yang ngontak betapa mengerikannya kondisi di Aceh. Mulai dari, Kak ini ada santri ratusan yang terjebak di Tamiang nggak bisa pergi, belum makan selama 3 hari lebih. Ada lansia yang mulai meninggal kedinginan kelaparan. Ada yang diikat di tiang listrik mayatnya biar nggak hanyut gitu-gitu. Wah, akhirnya memutuskan bikin donasi. Dan ini juga yang kedua pemantiknya adalah sebenarnya apapun pilihan politik kita ya di Republik ini sebagai masyarakat, kita tuh adalah orang-orang gampang bersatu kok sebetulnya. Jadi kalau negara mengajarkan kita soal rekonsiliasi, jangan terpolarisasi, nggak usah diajarin. Masyarakat kita tuh emang dasarnya memang biasa bercakap-cakap, Gotong royong. gotong royong, termasuk sekarang gitu. Ya Ferry bisa ngumpulin 10 miliar gitu. Ada yang bisa ngumpulin 600 juta dan lain sebagainya. Ini bentuk bahwa kita memang adalah orang-orang yang punya kedermawanan untuk melakukan itu. Karena kita hanya punya itu. Kalau negara ya tugasnya membuat kebijakan publik, nggak usah ikut bikin donasi. Apalagi bilang bahwa kalau mau donasi izin dulu pemerintah. Itu makin konyol jujur. Yes, yes. Dan bahkan sebenarnya bencana sebesar yang terjadi di Sumatera aja ya, Ya. itu masih banyak teman-teman yang ada aja gitu ya yang bilang, ah enggak ah, Kak, itu kan kayaknya cuma di sosial media yang ditunjukin yang buruk-buruk, itu sebenarnya udah nggak kayak gitu kok. Kayaknya saking banyak informasi yang muncul ya, Ya. banyak teman-teman yang suka bingung mana sih yang kredibel, Yes. mana yang hoax, mana yang AI. Mm-mm. Nah sebenarnya kalau Firdian sendiri biasanya apa caranya yang dilakukan untuk bisa melihat mana informasi yang bisa dipercaya? Teman-teman, hari ini kita ada dalam era post-truth, di mana kebenaran itu tidak tunggal. Hari ini gue pakai baju biru, tapi kalau misalnya hegemoni publik mengatakan ini merah, ini adalah merah. Ya itulah yang terjadi pada pemilu-pemilu kita. Nah makanya ketika ngomongin informasi, dia tuh nggak cukup benar sebetulnya. Kalau ngomongin informasi benar apa enggak, ya gampang aja lah, double check, cross check dan lain sebagainya. Tapi benar tuh tidak cukup ternyata di era hari ini. Kita perlu benar dan lantang. Karena kalau kita tidak lantang, kebenarannya tenggelam. Dan kita akan kalah oleh mereka-mereka yang hanya berisik, tapi sebenarnya tidak berisi. Dan itu yang coba aku lakukan di platformku. Aku satu kali pernah ngedebat, ya aku menyebutnya buzzer lah ya. Buzzer berjalan gitu. Namanya, ya gak usah sebut lah, ada orang. Nah, orang-orang pada bilang, lu ngapain sih capek-capekin diri debat sama dia. Karena aku pengen nyampein satu pesan, bahwa lu jangan arogan dengan merasa keberisikan lu akan menguasai panggung TikTok. Enggak, gue akan lawan, kita akan lawan, tenang aja gitu. Jadi harapannya teman-teman juga bisa belajar bahwa informasi benar tuh bukan hanya harus benar, tapi harus lantang gitu sih. Nice banget ketika bisa kayak Firdian ya, yang merasa berani dan juga apa ya, kayak nggak ada ketakutan untuk nanti disalahkan atau dibenci gitu loh. Kan banyak dari teman-teman yang penonton mungkin ngelihatnya aja udah nggak enak sendiri, kayak Iya, riuh sendiri. Namanya benar. orang Indonesia kan nggak suka berkonflik ya. Iya, betul. Ngerasa overwhelmed. Yes. Nah well. tapi sejujurnya seorang Firdian pernah juga nggak ngerasain overwhelmed ketika lagi bermedsos lah? Wah, kalau nggak overwhelm bukan Gen Z namanya kan. Hari-hari kita overwhelm kan. Quarter life crisis hari-hari. Benar. Ya sebenarnya gini, bagiku sederhana. Ketika kita melakukan hal yang benar, pasti ada kekhawatiran yang timbul di dalam diri. Itu
mutlak gitu. Bung Karno lagi mau bikin kemerdekaan, sampai Tan Malaka bikin buku, Munir mengadvokasi korban, juga semuanya timbul rasa cemas. Itu wajar banget. Tapi yang perlu diketahuin kan adalah bahwa kita nggak bisa memanfaatkan sisa hidup kita di dunia ini tuh dengan hidup, bekerja, makan, mati gitu. Kita ditakdirkan oleh Tuhan untuk hidup di dunia juga ya untuk berbuat baik untuk sesama. Maka aku pakai keyakinan adalah sekecil-kecil perlawanan adalah perlawanan, apapun yang bisa lakukan. Nah, ketika ngomongin overwhelm, melihat gitu ya, Kak, di medsos, aduh ini, jadi kayak suka ada momen-momen, ini kenapa Indonesia gini banget, atau ngeliat komen-komen ya, entah ini asli entah ini buzzer tuh ada, ini beneran gak sih orang-orang mikirnya kayak gini, kok komennya gini banget gitu. Cuman kalau jujur ya teman-teman, kalau berpikir bahwa kayaknya kita pedulin satu-satu deh, kita cek akun satu-satu, wah itu nggak membantu, malah bikin overthink hari-hari. Itu nggak membantu, noted ya, Noted. nggak usah dicek satu-satu. Yes, jadi cara terbaiknya adalah kita nggak bisa menutup mulut ribuan dan jutaan orang. Yang bisa kita lakukan adalah tutup kuping aja. Tapi bukan berarti kita mencoba anti kritik. Yang kita akan lakukan adalah filterisasi aja. Jadi teman-teman tuh harus terbiasa untuk ketika bermedia sosial, ini kan ruang umum ya. Di titik orang mengeluarkan kata-kata kasar kepada kita, itu jadi kayak quote-unquote haknya dia gitu. Haknya kita mau dengerin apa enggak. Nah itu aja. Jadi disitulah caraku sedikit-sedikit mengurangi overwhelm dan buzzer. Awal-awal sih jujur notif banyak keluar, aduh apa nih, ada yang komen buruk gak? Sekarang cuek lah gitu. Ya udahlah ya gitu. Jadi teman-teman bisa ngelatih, itu tuh bisa dilatih. Bukan sesuatu yang bisa tiba-tiba bisa dilatih. Meskipun ya tadi kayak Firdian bilang ya, nggak melulu langsung bisa seperti itu. Iyalah. Karena nyatanya ternyata sampai ada suatu fenomena yang namanya news avoidance. News avoidance. Jadi banyak dari teman-teman yang karena cemas banget ngebaca berita, akhirnya tuh mereka jadi menghindari baca berita aja deh. Iya. Dan bahkan misalnya dulu kan zaman-zaman suka orang nge-story tentang ya sampai sekarang sih Palestina, tentang Aceh, itu mereka kayak skip aja deh. Biar mereka nggak ngerasain ketidaknyamanan itu. Bener. At the same time kita tahu itu nggak efektif dong untuk membuat suatu perubahan ketika kita avoid. Kita artinya sama aja membiarkan ya hal-hal yang tidak baik ini terus berlangsung. Iya. Nah kira-kira kalau misalnya dari Firdian untuk teman-teman yang lagi melakukan itu gitu ya, aduh lagi detox dulu nih, lagi bener-bener nggak mau lihat dulu, apa tanggapannya dan kira-kira apa yang sebaiknya mereka lakuin? Pertama nggak apa-apa untuk take a break. It's okay gitu. Jadi nggak usah orang-orang laku juga dalam beberapa momen ya. Misalnya lagi sangat-sangat kayaknya banyak pikiran banget gitu. Ngeliat berita nih bisa naik asam lambung kayak kan. Nah, betul. Penyakit Gen Z kan. Jadi nggak apa-apa take a break. Cuman yang perlu teman-teman tahu, kita ini adalah part of civil society. We are not alone. Jadi prinsipnya adalah ketika teman-teman melihat suatu berita dan berita ini nampaknya adalah berita yang buruk buat bangsa ini, teman-teman merasa cemas, yakinilah bahwa you are not alone. Ada jutaan orang di republik ini yang juga sama-sama baca dan peduli, dan kita bareng-bareng kok, gak sendirian. Makanya ketika kita membuat inisiasi tagar warga jaga warga, itu kan sebenarnya untuk memunculkan satu spirit bahwa nggak usah takut sendirian, kita bareng-bareng. Yuk repost beritanya karena ini bareng-bareng. Yuk donasi karena ini bareng-bareng. Ya itulah, kita kolektivisme ini perlu tumbuh di kehidupan masyarakat yang baru, masyarakat muda. Karena ya itu yang sejatinya diinginkan oleh Pancasila kita kan sebetulnya. Benar-benar. Dan sebenarnya balik lagi ke jawaban yang sebelumnya tentang kita tuh ketika menerima informasi jangan langsung ditelan bulat-bulat, dicari satu-satu orang yang nge-hate kita. Betul, gitu ya. usah. Tapi kita perlu mempunyai filter untuk bisa ngelihat mana sih satu yang benar dan dua mana yang berguna. Karena kalau tadi ngeliatin banyak banget yang nge-hate kan sebenarnya kurang berguna juga. Nah aku mau bilang sebenarnya untuk teman-teman KBR yang lagi dengerin, ini bukan cuma tentang informasi yang ada di berita, tapi juga informasi yang ada di pikiran kita. Pikiran kita banyak banget. Ini pabrik otak kita tuh produktif banget ya. Makanya overthinking udah jadi kata yang sehari-hari banget. Asam lambung naik juga udah kayak dokter kayak udah bosen gitu ya ngeliatin Gen Z bolak-balik. Tapi kita juga perlu punya filter itu dalam pikiran kita.
oke, pikiran ini, aku lagi punya pikiran kalau Indonesia gelap. Aku punya pikiran kalau Indonesia nih nggak baik-baik aja. Oke, pikiran ini bener nggak sih? Ada faktanya nggak sih yang mendukung ini? Worst case scenario-nya apa? Seberapa mungkin terjadi? Best case scenario-nya apa? Dan pada akhirnya dengan aku berpikir kayak gini, ada gunanya nggak sih? Atau lebih baik aku fokus take action ngelakuin sesuatu yang lain. Betul. I think itu sesuatu yang kita perlu banget sadari sebagai Gen Z, karena pikiran kita nih lumayan mengambil alih banyak perilaku kita ya, Iya, yang betul. akhirnya jadi doom scrolling terus buat menghindari pikiran-pikiran kita. Yes, benar-benar. Dan kalau misalnya Ferdian sendiri tadi selain ngefilter pikiran, terus juga ya udah take action aja, dan juga kayaknya melihat-lihat gitu ya, kira-kira apa yang kita bisa contribute, kita contribute di situ. Apa yang bisa dilakukan untuk ngejaga kesehatan mental, especially buat teman-teman yang merasa terbebani gitu. Kok kayaknya Indonesia gelap, kok kayaknya orang-orang pada kabur aja. Ya. Maksudnya udah ada pesimisme itu. Oke, pertama, jadi aku selalu nyampaikan di berbagai platform dan podcast dan media, kalau dibilang bahwa Gen Z itu lemah, strawberry, apalagi apatis, pesimis dan lain sebagainya. Kok kan bilang enggak, Gen Z itu bukan lemah, tapi kita ada generasi yang paling memahami hak kita. Jadi kalau misalnya ada boomer-boomer yang bilang bahwa Gen Z kerja nggak loyal, setahun cabut, ya bukan karena kita nggak loyal, mungkin karena di kerjaan lu kurang menarik, gaji nggak gede, lembur terus. Cabut lah kita mah nggak kayak staff-staff lu yang lama bertahan di situ lama-lama gitu. Kalau misalnya Gen Z pengen kabur ke luar negeri dulu, ya karena mungkin di Indonesia tidak nyaman untuk kita berpendidikan dan untuk bekerja, maka kita cabut dulu ke luar negeri. Begitupun lain sebagainya. Makanya salah kalau dibilang Gen Z pesimis. Kita lah orang yang mengerti hak. Oleh karenanya kita lah orang yang tidak akan pernah diam ketika melihat ada penindasan terjadi. Mau di level paling kecil, skop rumah gitu ya, sampai level paling besar, skop negara gitu. Jadi kurasa menjaga kesehatan mental dengan kesadaran bahwa kita juga punya hak adalah ya teman-teman, satu ya perlu sadar, self aware akan dirinya juga sih. Apa yang kira-kira di momen hari ini atau pekan ini membuat kalian pusing, membuat kalian happy, membuat kalian akan cemas dan sebagainya. Dan kurasa penting juga punya body system. Jadi punya orang untuk diajak berinteraksi. Karena sampai detik ini pun baik untuk personal atau baik untuk ngobrolin politik, ya walaupun punya body system gitu. Dan kurasa dia bisa dengan kondisi hari ini. Kalau dulu kan kayaknya berteman tuh harus circle-circlean dari SMA gitu ya, ruang-ruang kelas kampus. Jadi kalau di kelas lu nggak beruntung dapet SMA dan kampus yang nyebelin gitu ya, isinya pembuli gitu. Rasa-rasanya di hari ini kita punya komunitas yang lo bisa cek di Instagram, komunitas baca buku, ayo ke taman, sepeda bareng apa kek, tinggal lo DM boleh join nggak? Dan itu banyak orang-orang yang friendly juga kok. Jadi temukan body system kalian. Dan ketiga ya terakhir, jangan pernah ragu buat numpahin perasaan kalian ya, siapapun bentuknya, secara positif ya, in positive way. Jadi dengan begitu kita sadar Gen Z ini punya optimisme, kita nggak lemah. Yang kedua, karena kita sadar hak, maka kita juga sadar bahwa mental health juga adalah hak kita sebagai pribadi gitu sih. Ya, mungkin untuk milenial atau boomer yang mendengarkan ini, mereka tuh kayak agak ke-trigger gitu ya, kayak apa sih nih Gen Z merasa berhak banget atas berbagai macam hal gitu ya. Iya, betul. Yang mana menurutku valid banget yang Firdan bilang, bener, kita itu menyadari bahwa tempat kerja yang sehat tuh kayak gini loh, ini nggak sehat, kita bisa point out gitu. Dan a lot of us berani untuk ngelakuin itu. At the same time banyak juga yang komplain, yang bilang bahwa Gen Z zaman sekarang itu tuh merasa berhak aja, entitled, tapi kerjanya, kontribusinya nggak jelas. Nah, aku pun sebagai psikolog dan sebagai Gen Z juga melihat bahwa kadang-kadang itu ada benernya. Kadang-kadang kita emang merasa entitled aja gitu, kayak ya aku sebagai manusia harus di-treat dengan baik, which is a good thing untuk punya kesadaran tentang hak kita. At the same time kita kan juga perlu take action-nya. Betul, itu gue bilang jangan lupain kita nih part of masyarakat kolektif. Nah, gimana caranya supaya kita nggak berhenti di menuntut, tapi menyadari bahwa kita juga punya power loh.
Iya. Itu yang menurutku kadang susah karena banyak yang merasa nggak berdaya. Banyak yang merasa kita tuh kayak seakan-akan masih terjajah oleh oligarki ini. Yang mana mungkin ada benernya. Iya. Tapi kira-kira apa yang biasanya Firdian lakukan untuk mengingatkan diri bahwa gue tuh punya power loh gitu, Iya. untuk actually do something. Ya karena jadi kalau aku tuh punya kaos ya, lawan buta politik buatan sendiri lah. Jadi tulisan depannya adalah sekecil-kecilnya perlawanan adalah perlawanan. Gambar belakangnya itu ikan kecil tapi ngumpul jadi besar melawan ikan besar gitu. Jadi poinnya adalah kalau kita sendirian kita bukan Superman teman-teman. Memang kita bukan juru selamat gitu ya. Kita bukan Satria Piningit. Itulah pentingnya kita untuk berkolektif. Karena aku tuh nggak pernah percaya ada satu figur yang akan menyelamatkan dunia ini, enggak gitu. Kita tuh bareng-bareng kok. Maka teman-teman perlu sadar bahwa kita nih memang hari ini dalam posisi kita ditindas kalau boleh jujur gitu ya. Tapi kita dalam posisi kita bisa melawan. Bahkan dia bisa dimulai dari sendiri-sendiri. Kalau dulu misalnya seluruh narasi media harus muncul dari platform namanya televisi atau nggak radio. Dan mostly negara akan sangat melihat dan mengontrol. Sekarang media sosial yang bodoh sampai pintar bisa bersuara di sana. Betul. Jadi teman-teman bisa menggunakan platform media sosial secara bebas dan bertanggung jawab. Salah satu tanggung jawabnya bukan cuman menangkal hoax, tapi teman-teman jadikan itu sebagai alat perlawanan. Nah makanya di dunia hari ini Gen Z itu adalah generasi yang melawan status quo, Nepal, Revolusi Gen Z. Madagaskar, betul. Maka di Indonesia kita juga adalah generasi yang jumlahnya 25% republik ini. Itu kalau pemegang saham perusahaan gede banget itu buat nentuin keputusan. Jadi konglo kita. Iya, buat nentuin keputusan direkturnya ganti apa enggak. Iya. Kalau kita nggak suka. Jadi cuman pengen bilang ini sih teman-teman, everything is political. Jadi kalau kita merasa bahwa politik gak ada pengaruh buat hidup kita, salah besar. Udara yang kita hirup karena keputusan politik. Transportasi umum yang kalian naikin, macet padat apa enggak di Manggarai, MRT beres-beres apa enggak, itu karena keputusan politik. Beli mobil listrik dapat diskon atau enggak? Itu keputusan politik. Bahkan kalian harus jemput pacar kalian di depan rumahnya naik mobil atau motor, itu keputusan politik. Karena kalau transportasinya umum, masif, banyak dan berkualitas murah, orang kan naik mobil pribadi, naiknya trans. Makanya di film-film luar bisa jatuh cinta di subway. Tapi kita nggak mungkin jatuh cinta di Manggarai jam 5 sore, itu agak jujur nggak mungkin gitu ya. Artinya teman-teman jangan sampai ngerasa jauh dari politik. Contoh lingkungan sekarang mungkin di Aceh, besok bisa di Jakarta, besok bisa di Bandung, besok bisa di Semarang dan Surabaya, besok bisa kita yang tenggelam. Serius ini, besok bisa kita yang tenggelam. Jadi ya kalau kita nggak mau kita yang tenggelam, dari sekarang kita melawannya, gitu aja. Jadi mungkin kalau satu kalimat aja untuk teman-teman Gen Z mengawali 2026 nanti ya, dan mengakhiri 2025 dengan kondisi Indonesia seperti ini, apa yang akan disampaikan? No one cannot do everything, but everyone can do something. Jadi nggak mungkin satu orang bisa ngelakuin segala hal, tapi setiap orang pasti bisa ngelakuin minimal satu hal. Lakukan satu hal yang bisa lo kontribusin buat bangsa ini aja gitu. Apapun itu. Amin. Yuk teman-teman KBR kita bergerak bersama ya. Dan boleh ikutin juga Firdian Aurelio kalau belum. Kita ikutin gerakannya. Semoga makin banyak yang terinspirasi. Dan Gen Z makin nunjukin lah powernya ya. Biar para pejabat publik juga ikut deg-degan tiap mau ngapa-ngapain ya. Karena kita awasin satu-satu. Betul. Dan jangan lupa juga of course untuk tetap jaga kesehatan mental dalam perjuangan kita. Karena hanya dengan kesehatan mental yang baik kita bisa berjuang secara jangka panjang. Betul. So sustainable aja nih. Kalau misalnya lagi ngerasa kayaknya udah overwhelmed, udah burn out, it's okay to take a break. It's okay banget. Dan always have your support system. Tadi nyebutnya body system ya. Orang-orang yang bisa kita percaya, bisa kita curhat tanpa ngerasa akan di cancel. Dan juga kalau misalnya kenapa-napa udah ngerasa kok kayaknya aku perlu bantuan profesional, seek professional help. Oke, kalau gitu thank you banget Firdian udah sharing. Sampai ketemu lagi di podcast episode selanjutnya. Nanti teman-teman bisa simak obrolan kita di Spotify atau YouTube KBR Media. Aku Mahari pamit undur diri dulu. Thank you Firdian. Bye-bye.